Ternyata ini bukan scroller, dia tidak berpengaruh apa-apa. Ada penguncian GPS, berarti ada GPS-nya, dan wow, kekunci padahal di dalam ruangan. Bismillah, smartwatch Honor hasil pre-order di Shopee sudah datang. Ya, ini adalah Honor Watch Fit Active. Nah, kalau di Shopee dilihatin gambarnya ada dua nih, yang hitam sama yang silver dengan warna strap biru denim ya. Ya, ini harganya Rp1.299.000 resminya. Bisa pakai diskon, tenang aja kalau official store dan Shopee ya. Kalau nggak salah ini sudah ada storage-nya ya, buat naruh file audio. Jadi yang user accessible maksudnya. Seperti ini penampakan watch-nya. Kemudian di sini ada strap-nya. Dan di bawah nanti ada dock charge-nya. Bentar, kayaknya ada yang jatuh deh barusan. Serial number-nya yang jatuh. Oh, dock charge-nya kayak gini ya. Saya berharap dock charge-nya udah lebih modern lah. Kayak Amazfit Active 2 ini yang udah pakai port Type-C. Oke, kalau mau install aplikasinya namanya Honor Hub di smartphone Honor. Kebetulan lagi pakai smartphone Honor buat yang Android sekarang. Jadi udah terinstall di situ. Ini ada buku garansinya, itu quick start guide. Yang penting mah install aplikasinya ya kalau watch. Dan terakhir nih ada strapnya. Yes, terasa eksklusif karena dipisah seperti ini strapnya. Nanti kita cek apakah strapnya universal atau tidak. Oh tidak. Begitu ngelihat pengaitnya udah langsung ya, tidak universal. Dan lebarnya sih 20 mm ya, sama dengan Amazfit Active 2 yang saat ini saya pakai. Yuk kita lepaskan stiker pelindung layar ini dan wow, sleek banget ya hitamnya, mulus. Seksi, bezelnya masih cukup tebal kelihatannya dan ada satu saja tombol fisik di sisi kanan. Kita coba tekan dan tahan, mudah-mudahan langsung menyala tanpa perlu charging dulu. Oke, sudah muncul tulisan Honor-nya. Kita lihat lagi sisi per sisi, di sisi kanan ini ada mikrofon juga, satu lubang, ya kelihatan. Sementara loudspeaker-nya di sisi kiri agak bawah. Nah, itu dia, yang dua strip ya. Di sisi bawah ini ada sensornya, dua, sensor dan lampu. Di sini ada pin pogo magnetik buat chargingnya. Kita akan coba magnetnya apakah kuat banget. Kalau kuat banget biasanya bisa dicas sambil digantung. Oh, ini kuat, ini kuat. Tuh, nggak lepas-lepas, digoyang-goyang juga. Ditambahin strap juga saya yakin masih kuat. Kemudian di sini ada dua tombol buat masang dan lepas strap. Feels-nya di tangan ini kayak apa? Seramik. Tapi saya kurang yakin bahannya apa. Nanti saya tulis aja kalau sudah tahu ya. Buat lepas pasang strapnya mudah. Ada satu tombol, kamu tinggal tekan dan tarik aja si strapnya. Tekan yang di sini pakai kuku, strapnya tarik dan buat pasang tinggal dorong sampai terdengar bunyi snap ya. Strapnya sendiri standar. Warnanya hitam, tidak glossy untungnya, matte seperti ini. Feelsnya lembut banget di kulit dan lentur banget pastinya. Jadi sporty strap ya. Sekarang saya akan buka. Oke, kalau di smartphone Honor langsung muncul ya buat pairing. Bagus, ini ekosistem yang berjalan dengan baik berarti nih. Cuma saya harus login dulu sebentar ya. Sudah login dan pairing butuh konfirmasi di layar watch-nya bagus. Seperti itu. Oke lanjut, kita disuruh pakai watch-nya, tapi nanti dulu. Kita lihat dulu interface dari Honor Health ini, yang mana menurut saya masih sangat mirip dengan Huawei Health. Oh, ada update sebesar 35 MB, jadi mendingan saya update dulu, biar kita tes beberapa menunya di posisi firmware terbaru ya. A few moments later. Oke, barusan udah ada dua software update, jadi ada lama. Everything is up to date sekarang, versi 19.0.0276. Nah, seperti ini penampakan aplikasi Honor Health. Kamu bisa lihat watch face-nya bakal banyak ini mah ya. Recommended, dan masih pada gratis nggak sih? Free, masih free ya. Ini 706 KB, kita coba hitung ya. Kalau download satu watch face yang 706 KB, butuh waktu berapa lama? Saya munculkan timer di video ini. Oh, itu baru downloadnya. Sekarang apply.
Wow, udah ada nih di paling akhir. Cuma nggak langsung itu ya, nggak langsung ke pakai muncul. Walaupun di sini ditulisnya current watch face, tadi belum, masih pakai yang bawaan awal. Sekarang saya mau coba yang full color. Kita coba satu aja yang ini ya. Yang ini 631 kilobyte. Cepat sih harusnya. Cuma pas apply-nya itu. Tuh. Udah dibilang di sini udah current watch face ya. Tapi belum. Belum terganti. Tapi kalau dilihat di sini udah ada harusnya. Yuk kita coba geser lagi. Tuh udah ada. Cuma nggak langsung jadi gitu ya. Mungkin masih ada bug. Yang jelas watch face-nya banyak dan masih pada gratis semua ya. Sisanya di sini ada health scan. Kemudian health notification buat sleep, sedentary. Ini kalau kelamaan duduk bakal ngasih tahu. Automatic blood oxygen juga bisa. Stress detection yang mau saya nyalain. Heart rate measurement continuous, smart dengan interval yang dia tentukan sendiri. Dan kalau ada heart rate-nya ketinggian, dia akan ngasih tahu. Misalkan 120 aja ya. Ini heart rate dalam kondisi normal, bukan lagi olahraga ya. Kalau olahraga kan bisa sampai 150 lebih kan. Dan kalau terlalu rendah juga dia bakal ngasih tahu. Oke. Ada weather. Sudah bisa pilih pakai Celsius. Kemudian yes, music ini bisa tambahkan yes, bisa tambahkan file audio dari smartphone-nya. Kebetulan saya ada beberapa. Tinggal di-upload. Oke. Nih progresnya berjalan. Bisa MP3, WAV, AAC, SBC, dan FLAC ya. Nah, dikasih tahu juga sisanya berapa tuh? 1,8 GB lagi. Jadi total mungkin sekitar 2 GB nih si storage-nya besar ya. Kemudian ada wearable alarm. Ini khusus alarm buat di watch aja. Bukan event. Kemudian ada notifikasi yang tadi sudah kita setup di awal. Find device. Bunyi. Dan ada guide. Yes, ini buat cara pakainya. Magic Watch Face ini nih bisa generate dari foto tertentu atau pakai memori juga bisa ya. Udah mulai masuk AI-nya nih di smartwatch ini. Sisanya ada device setting, Bluetooth disconnection alert, wake by wrist up. Jadi wrist to wake sudah ada. Ini home screen style-nya bisa diatur dari sini. Tap to show full message bisa juga. Oke. Yuk sekarang kita lihat menu yang ada di watch-nya. Ini kalau jadi saya pakai terus, mungkin akan saya coba bikinkan reviewnya. Kalau enggak, ya langsung aja cek di Tokopedia ya. Saya kanannya ya. Saya akan buka salah satu message. Tidak bisa reply ternyata ya. Saya pikir bisa reply, tapi ternyata tidak bisa. Hanya notif aja buat WhatsApp ini. Teman-teman bisa cek untuk bezelnya. Seperti itu bezelnya. Kalau dibandingkan Amazfit Active 2 kelihatan lebih tebal karena Amazfit Active 2 ini bezelnya ada beberapa, ada yang hitam. Hitamnya kelihatan tipis karena disiasati dengan penggunaan yang warna abu di luarnya, kemudian yang warna chrome ya. Kalau ini kan hitam semua jadi kelihatan lebih tebal. Kemudian untuk user interface-nya kalau di swipe di atas ke bawah ini ada control center-nya yang 3 halaman. Lalu kalau di swipe dari bawah ke atas notifnya kiri ke kanan adalah ini kayak dashboard atau widget ya. Geser kiri kanan sama aja, cuma sesuai urutannya ya, muter lagi balik lagi. Kalau ditekan si tombol fisiknya dia masuk ke menu lengkapnya. Ternyata ini bukan scroller, dia tidak berpengaruh apa-apa. Jadi hanya pemanis ya muternya. Kalau ditekan, dia langsung ke home screen atau watch face-nya, bukan back. Kalau tekan dan tahan, dia buat power menu. Kalau tekan 2 kali, tidak terjadi apa-apa. Oke, jadi untuk navigasinya, bakal banyak mengandalkan sentuhan. Karena ini tidak bisa buat scrolling, tidak bisa buat back juga. Dan kalau mau masuk ke mode exercise, tidak ada shortcut khusus tombolnya, harus dari sini paling ya. Oke, nanti diedit aja. Apakah ini bisa diedit? Oke, bisa.
Bisa pilih misalkan workout-nya, saya mau ganti sepeda dengan Oke, sekarang saya mau coba untuk workout-nya lari yang outdoor atau jalan yang outdoor. Ada penguncian GPS, berarti ada GPS-nya, dan wow, kekunci padahal di dalam ruangan. Mungkin kebantu sinyal smartphone juga kali ya. Tapi kalau GPS-nya secepat itu kuncinya bagus sih. Saya belum tahu ada berapa antena, berapa positioning satelit sistem yang digunakan juga. Kalau buat treadmill langsung tidak ada penguncian lokasi dulu. Kemudian kita lihat menu lengkapnya, ada Find Device, flashlight ini buat bikin layarnya putih atau merah kayak gini, atau biru juga bisa. Bisa kedip-kedip juga, buat ngasih sinyal. Lalu ada remote shutter buat kamera, compass juga sudah ada ya, ini harus kalibrasi dulu biasanya. Sip, utara ke sana betul. Lalu stopwatch, alarm, weather, breathing exercise, stress, SpO2, sleep, heart rate, health scan, music, phone, activity record, fitness age, workout status, workout record, body energy, dan workout. Ya, cukup basic sebetulnya. Lebih fokus ke masalah workout atau kesehatan, tapi fitur-fitur lainnya tidak terlalu banyak. Kayak misalkan altimeter dia tidak ada. Untuk layar sih tidak ada masalah. Ini bagus warnanya kelihatan. Looks-nya juga oke, sleek banget, hitam misterius kayak gini. Walaupun saya penasaran dengan yang warna silver dengan strap biru denimnya ya, seperti apa. Ini dia strapnya, biasa aja, pakai bakal biasa dan ada ringnya. Tidak dimasukin lagi ke dalam ya, ujung strapnya, yang mana saya kurang suka, jadi kayak jam tangan biasa banget strapnya. Looks-nya juga ini minimalis, low profile banget, hitam doang kayak gini. Oke, saya mau cek barusan cover to sleep-nya ada. Raise to wake. Nah, ada juga raise to wake-nya. Lalu kita coba lihat di setting ya. Oh, ini bisa connect ke earphone langsung juga buat yang suka lari sambil dengerin suara. Always on display-nya bisa ngikutin style dari watch face-nya juga. Ini kayak gini. Mungkin ini brightness-nya ngikutin brightness tempat ya, si always on display-nya barusan nggak terlalu terang kelihatannya. Coba di sini kita lihat brightness-nya bisa auto nggak? Yes, auto. Jadi si always on display-nya juga kemungkinan auto. Sleep-nya auto, screen on 5 menit, raise to wake ada, tap to wake juga ada, tapi menurut saya nggak usah karena itu bakal membuat baterai lebih boros lagi. Kan ada tombol fisik kalau misalkan kamu nggak suka raise to wake-nya atau nggak jalan raise to wake-nya, kamu pengen tetap nyalain layarnya, nggak pengen gerakin tangan buat ngangkat, pakai tombol fisik aja ya dibanding tap layarnya, karena itu pasti layarnya jadi harus standby dan lebih menguras baterai. Ada volume, haptics, hapticsnya bisa dipilih strength-nya, strong, medium, dan soft, kemudian notification, battery, pin, manage storage, workout setting, system, dan about. Workout setting, oke. Ada auto detect workout, mudah-mudahan nggak ini ya, nggak ada prompt-nya. Jadi nggak berisik gitu setelah dan sebelum workout-nya dimulai. Manage storage bisa dilihat music memakan storage 23 MB. Segitu ya volume terkencangnya. Sip, saya mau pakai dulu. Teman-teman yang tertarik dengan watch ini bisa cek produk yang muncul dan juga link di deskripsi. Setahu saya Honor sih eksklusif di Shopee, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang jual di Topet atau di beberapa lapak lain juga. Jadi silahkan cek, saya mau pakai dulu, nanti lihat aja di Instagram saya update-update watch ini kayak gimana performanya, dan apakah jadi dipakai terus menggantikan Amazfit Active 2 atau tidak ya. Kelebihannya ini storage-nya besar, 2 GB, dan bisa di-manage sama kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dari Kota Cimahi, Pak Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.